Rangkaian Gawai Akbar Napaktilas Perjuangan, Pembangunan dan Budaya di Kabupaten Ketapang pada tahun 2023 ini diawali dengan ritual adat Bapinta Bacatu Bapadah Berigau yang dilaksanakan di Tugu Perdamaian, Kota Ketapang. Adapun maksud ritual ini adalah untuk memohon dan berdoa agar perjalanan Napaktilas dapat berjalan dengan baik, aman, selamat, dan sentosa. Kegiatan ini sengaja dilakukan di Tugu Tolak Bala, karena sejak berdirinya tugu ini, belum pernah terjadi gejolak apapun di Kabupaten Ketapang. Dan hal inilah yang menjadi semangat kesatuan masyarakat Kabupaten Ketapang melalui pemerintah daerah menggelar Napaktilas, sebagai refleksi dari perjuangan pahlawan daerah dan para leluhur membangun Ketapang hingga tetap hidup rukun dalam keharmonisan dan keberagaman. Halo pemirsa, berjumpa lagi bersama saya Vera Seredova dalam acara Napaktilas Kabupaten Ketapang 2023. Pemirsa, Napaktilas Perjuangan Pembangunan dan Budaya Kabupaten Ketapang ini merupakan refleksi atas perjuangan pahlawan daerah dan leluhur terdahulu yang rela berjuang dan membela harkat dan martabat bangsa Indonesia. Dalam Napaktilas ini nanti kita akan mengikuti serangkaian kegiatan seperti ziarah akbar ke makam pejuang, lalu peresmian Kota Juang dan rangkaian-rangkaian kegiatan lainnya. Untuk itu, tetap bersama TVRI Kalimantan Barat, media pemersatu bangsa. Napaktilas Perjuangan Pembangunan dan Budaya Kabupaten Ketapang dimulai dengan festival pencaksilat tradisional, tari kolosal, lomba perahu naga, ziarah akbar, serta kegiatan lainnya. Ziarah akbar diawali dengan berkunjung ke makam Panglima Tentema di Desa Pengatapan, Kecamatan Tumbang Titi. Panglima Tentema merupakan salah satu panglima pasukan pimpinan Uti Usman yang ditugaskan untuk menghadang pasukan Belanda di Sungai Limat waktu Indonesia masih diduduki penjajah. Kisah keberanian Tentema adalah salah satu kisah kepahlawanan yang melekat dalam ingatan masyarakat Ketapang. Dan oleh karena itu pula, pemerintah Kabupaten Ketapang kini telah merenovasi makam pahlawan daerah ini menjadi lebih rapi dan tertata. Usai melakukan ziarah dan tabur bunga, rombongan Napaktilas melanjutkan perjalanan ke Tumbang Titi untuk menggelar upacara peresmian Tugu Juang. Di Monumen Kota Juang ini,
Patung ketiga pahlawan daerah ini berdiri tegak sebagai simbol dari perjuangannya mempertahankan NKRI dari penjajahan Belanda. Ketiga pahlawan daerah tersebut adalah Panglima Tentema, Uti Usman, dan Kanduruhan Bajir. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Rasulika Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Rasulika Sayyidina wa Habibina wa Syafi'ina wa barakatina ya Maulana Muhammad. Peresmian Monumen Kota Juang Kabupaten Ketapang ditandai dengan upacara yang dipimpin oleh Panglima Kodam 12 Tanjung Pura dan diikuti oleh unsur TNI, Polri, dan ASN serta masyarakat Tumbang Titi. Tugu Juang daerah ini dibangun guna mengenang dan menghormati perjuangan 3 tokoh lokal Ketapang yang gigih melawan penjajah Belanda pada masa Perang Kedang pada tahun 1914 silam. Tumbang Titi 25 Oktober 2023. Saya Mayor Jenderal TNI Warsiawan Pangdam 12 Tanjung mendapatkan kehormatan dari Pak Bupati untuk meresmikan dan menandatangani Monumen Kota Juang. Selain meresmikan Monumen Kota Juang, Pangdam 12 Tanjung Pura Majen TNI Iwan Setiawan menandatangani prasasti sebagai tanda peresmian Tugu Juang Tumbang Titi Kabupaten Ketapang. Dari peresmian Monumen Kota Juang ini, pemerintah Kabupaten Ketapang juga sekaligus menetapkan bahwa Tumbang Titi adalah sebagai kota juang di Kabupaten Ketapang yang dikenal juga dengan sebutan Tanah Kayong. Bupati Ketapang menyebutkan bahwa pendirian Monumen Juang di Tumbang Titi adalah bentuk penghargaan kepada pejuang daerah yang rela berkorban membela tanah air. Dengan sebutan Kota Juang di Kabupaten Ketapang adalah Tumbang Titi, diharapkan dapat terus membawa masyarakat Ketapang semakin bersatu dalam perjuangan mewujudkan Kabupaten Ketapang semakin maju. Kaya tuwak teman-teman yung badi lihat kalau mga penyakit ka buka buka koy. Apa sama yang ini kita apa? Setiap 17 Agustus orang selalu memperingati Perang Kedang. Perang Kedang dengan 3 aktor utama, yaitu Uti Usman, Tentemak, dan Kanduruhan Bajir. Tapi setelah itu, barang itu hilang, tidak pernah diungkapkan lagi. Padahal ketiga orang ini ada yang diabadikan nama jalan, bahkan ada yang diabadikan nama lapangan bola di Ketapang. Nah, dengan ide itu, kita coba untuk mengungkit kembali supaya ini melatar belakangi menjadi Kota Juang. Dan saya mendapat dukungan juga dari masyarakat, dari DPRD untuk mengatakan bahwa Kota Juang itu Tumbang Titi. Karena pelaku sejarahnya ada di Tumbang Titi. Kalau di Surabaya ada Kota Pahlawan. Tapi kalau di Ketapang ini namanya ada Kota Juang. Dan saya berharap sejak hari ini, seluruh masyarakat Ketapang, khususnya masyarakat Tumbang Titi, harus merasa terhormat mendapat predikat Kota Juang. Ya, setidaknya dalam catatan sejarah ada sekitar lebih dari 500
yang gugur di Tumbang Titi, tetapi 3 tokoh utama di dalam pergerakan ini adalah yang pertama adalah Panglima Uti Usman, dia adalah pemimpin perang. Kemudian ada komandan lapangan yaitu Tentemak dan urusan logistik untuk senjata, makanan dan lainnya adalah Kenduruhan Banjir. Jadi baru 3 ini yang diusulkan oleh pemerintah sebagai pahlawan daerah untuk menghargai dan penguatan dari peristiwa itu di dalam Perang Tumbang Titi. Nah, begitu juga monumen yang didirikan itu adalah bentuk penguatan dan pengakuan pemerintah terhadap peristiwa Perang Tumbang Titi bahwa daerah ini adalah simbol dari pergerakan kemerdekaan Indonesia yang ke depan nanti kita bebas dari penjajahan, ketidakadilan, dan kesenang-wenangan. Pihak eksekutif dan legislatif sepakat bahwa dari penetapan Tumbang Titi sebagai kota juang dan pengakuan 3 pahlawan daerah yang telah berjasa membela Indonesia dari belenggu penjajahan akan diusulkan menjadi pahlawan nasional. Karena dari momen bersejarah ini juga merupakan langkah persiapan diri untuk menghadapi wacana terwujudnya daerah otonomi baru dalam kerangka peningkatan pelayanan untuk mensejahterakan masyarakat. Dan tentunya kami dari DPRD sangat mendukung sekali, bahkan kita akan coba bersama-sama Pak Bupati mengusulkan 3 orang ini menjadi pahlawan nasional kepada Presiden. Dan tentang otonomi daerah tentunya kami dari DPRD sudah mendukung dan bahkan kami bersama-sama pemerintah daerah sudah menyampaikan kepada Gubernur. Dan insya Allah dalam waktu yang tidak terlalu lama Gubernur akan menyampaikan kepada Menteri Dalam Negeri dan tentunya kami bersama-sama pemerintah daerah akan berjuang sekuat tenaga dalam melakukan lobi-lobi ke pemerintahan pusat agar daerah otonomi baru ini bisa terlaksana dan tentunya bisa menambah atau meningkatkan ekonomi masyarakat di Kecamatan Tumbang Titi ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Untuk mengenang terjadinya Perang Kedang yang dihadapi oleh ketiga pahlawan tersebut, pada rangkaian Napaktilas ini juga digelar opera Perang Kedang. Penampilan opera ini sebagai bentuk mengenang jasa pahlawan yang ikut berjuang mempertahankan harkat dan martabat sebagai bangsa Indonesia di tangan para penjajah. Rangkaian Napaktilas dilanjutkan dengan ziarah kedua ke makam pimpinan Perang Kedang yaitu Uti Usman. Ziarah dilaksanakan di makam Uti Usman yang juga telah direnovasi oleh pemerintah. Berada di Dusun Pengancing, Desa Segarwangi, Kecamatan Tumbang Titi. Uti Usman bin Said yang merupakan keturunan Kerajaan Matan adalah pemimpin Perang Kedang Tumbang Titi pada tahun 1914. Uti Usman wafat sebagai kusuma bangsa di tangan pasukan Belanda dalam peristiwa Perang Kedang.
Rangkaian berikutnya adalah susur sungai. Dalam kegiatan ini, puluhan speedboat peserta susur Sungai Napaktilas Kabupaten Ketapang mengarungi Sungai Pesaguan, mulai dari Desa Nanga Kelampai, Kecamatan Tumbang Titi, menuju Teluk Keluang Desa Pesaguan Kanan, Kecamatan Matan Hilir Selatan. Susur Sungai Pesaguan dilaksanakan untuk mengenang jalur transportasi masyarakat Kecamatan Tumbang Titi menuju Kota Ketapang pada masa yang lampau. Selain itu juga, pada masa penjajahan, Sungai Pesaguan ini merupakan jalur transportasi Belanda hilir mudik untuk menjajah rakyat. Sehingga dari susur sungai ini, para peserta Napaktilas dapat merefleksikan bagaimana perjuangan pahlawan dan rakyat Ketapang melawan penjajah. Setelah berlayar menyusuri Sungai Pesaguan, tiba di Teluk Keluang dan rombongan beristirahat di rumah nelayan yang tertata rapi. Hingga pada pagi harinya akan dilanjutkan ke agenda berikutnya. Nah pemirsa, kawasan ini merupakan salah satu kawasan penghasil ikan di Kabupaten Ketapang. Dahulu pemukiman ini tidak seperti ini, dan melalui program pembangunan pemerintah daerah Kabupaten Ketapang, pemukiman ini ditata rapi seperti ini. Nah, Napaktilas Kabupaten Ketapang 2023 selain melihat perjuangan-perjuangan pahlawan daerah, juga menyasar kepada pembangunan dari berbagai sektor untuk kemajuan Kabupaten Ketapang. Usai beristirahat, rombongan Napaktilas melanjutkan susur sungai ke Pematang Gadung dengan menggunakan speedboat. Rombongan disambut meriah oleh masyarakat dan pelajar, serta dilakukan tradisi penyambutan. Di dermaga Pematang Gadung ini diresmikan wisata air kanal yang telah selesai dibangun. Wisata air kanal ini nantinya akan menjadi tempat rekreasi baru dan menjadi alternatif pariwisata di Ketapang dalam upaya meningkatkan ekonomi masyarakat. Pada peresmian ini juga dilepas bibit ikan air tawar agar dapat berkembang biak menjadi nilai tambah ekonomi dan dapat dikonsumsi wisatawan. Bibit ikan yang mana pada hari ini terdiri dari ikan patin ke Pangeran Wiranata. Bapak-ibu sekalian, demikian tadi sambutan sekaligus.
pembangunan yang cukup signifikan pada momentum Napaktilas ini, yakni peresmian proyek strategis daerah Kabupaten Ketapang. Proyek tersebut berada di Simpang 4 Pelang, Kecamatan Matan Hilir. Di kawasan ini telah selesai dibangun Masjid Al-Muhajirin, Tugu Taman Agropolitan, Tugu Pancakarya, Jembatan Girder Tanjung Pura Baru, dan kanal wisata. Kanal wisata ini masih berhubungan dengan objek wisata kanal di Pematang Gadung yang telah diresmikan sebelumnya. Sehingga konektivitas pembangunan ini dinilai akan dapat membangkitkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Kemudian jembatan Tanjung Pura Baru ini pun memiliki fungsi yang sangat strategis untuk menunjang roda perekonomian Kabupaten Ketapang. Simpang 4 Pelang ini terlihat sangat meriah. Ribuan masyarakat turut hadir dalam kegiatan ini sebagai ungkapan rasa syukur atas pembangunan yang menyasar ke wilayah mereka. Konsekuensi dari pembangunan ini bagi masyarakat sekitar adalah terciptanya multiplier effect, serta Kecamatan Matan Hilir menjadi jalur pelintasan darat dan air. Karena kanal wisata dan jembatan yang dibangun cukup representatif, serta dilengkapi taman agropolitan dan masjid sebagai wisata religi. Peresmian proyek strategis daerah Kabupaten Ketapang ini dikenal dengan sebutan Legacy of Pancakarya. Peresmian Legacy of Pancakarya di Simpang 4 Pelang ini adalah juga bagian penting dari Napaktilas Kabupaten Ketapang 2023. Di sini dapat kita saksikan pembangunan masjid dan jembatan serta taman rekreasi yang menjadi identitas Tanah Kayong ini. Nah pemirsa, selanjutnya nanti kita akan meneruskan rangkaian Napaktilas ke objek lainnya. Tetap bersama kami, TVRI Kalimantan Barat, media pemersatu bangsa. Napaktilas dilanjutkan menuju Negeri Baru. Di wilayah desa Negeri Baru terdapat situs sejarah, yakni Makam Keramat 9, serta ditemukan juga struktur bangunan candi dengan bata merah, yang sudah dilakukan penelitian dari berbagai pihak, termasuk arkeologi dari Balai Arkeologi Banjarmasin. Dari hasil penelitian yang dilakukan Balai Arkeologi Banjarmasin, menyebutkan bahwa struktur pada nisan Keramat 9 mirip dan mendekati masa Trunojoyo. Tahun Saka yang terdapat pada nisan Keramat 9 menjadi dasar penetapan hari ulang tahun Ketapang. Ini juga menjadikan dasar kota Ketapang sebagai kota tertua. Situs sejarah di desa Negeri Baru lainnya adalah Makam Pangeran Iranata. Oleh karena itu, rombongan Napaktilas juga berziarah ke Makam Pangeran Iranata di desa Negeri Baru, Kecamatan Benua Kayong. Pangeran Iranata diketahui merupakan putra sulung dari Giri Kesuma Raja Matan. Silsilah Pangeran Iranata diketahui merupakan putra sulung dari Giri Kesuma yang menghindari perdebatan dalam lingkaran kerajaan pada waktu yang lampau. Pangeran Iranata keluar dari lingkaran kerajaan dan menetap di kawasan yang saat ini dikenal sebagai Desa Negeri Baru. Selesai melakukan ziarah akbar pada makam Pangeran Iranata, rombongan kemudian menuju Keraton Matan untuk membuka karnaval Sungai Pawan. Lomba kato hias dan perahu lancang kuning ini
ditandai dengan dentuman meriam pedang pelite yang disulut dan menghasilkan suara yang cukup keras. Dari sini pula tergambar perjuangan para pahlawan kemerdekaan dahulu untuk melawan penjajah dengan menggunakan meriam sebagai senjata pertahanan dan penghalau musuh. Karnaval Kato Hias dan Lancang Kuning ini berlabuh di dermaga Taman Merdeka, Kota Ketapang, dan selanjutnya dilaksanakan ritual adat di Tugu Tolak Bala sebagai penanda berakhirnya Napak Tilas Ketapang tahun 2023. Pemirsa, serangkaian kegiatan dalam Napak Tilas Kabupaten Ketapang tahun 2023 ini telah selesai dilaksanakan. Mulai dari ziarah akbar, susur sungai, progres pembangunan dan pagelaran budaya, membuktikan betapa pentingnya merefleksikan upaya para pejuang dan leluhur merawat kebersamaan. Selain itu, semangat dari seluruh masyarakat Kabupaten Ketapang yang terlibat dalam suksesnya Napak Tilas ini sangat luar biasa. Semua ikut ambil bagian sesuai dengan perannya masing-masing, tanpa memandang status sosial, suku, dan agama. Semua bersatu padu sejalan dengan itu pula, tagline yang diusung pada Gawai Akbar ini adalah Ketapang untuk semua. Dari Napak Tilas ini, semoga dapat menjadi penguat persatuan dan kesatuan, khususnya di Kabupaten Ketapang dan Indonesia pada umumnya untuk kemajuan bersama. Sampai di sini dulu dan terima kasih atas kebersamaannya. Saya Vera pamit undur diri dan sampai jumpa.